Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal alimin wa yufaqihuna fid din wa yarzuqna kamalal ikhlasa wal yaqin wa ahsin akhlaqana bi ma'rifatil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Perumahan The Green Hill, Bapak Ustadz Doli, yang dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Subhan beserta jajaran pengurus DKM Masjid Baitur Rahman The Green Hill. Tak lupa yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram Ustadz Nisar Salim, Ahinal Kiram yang saya hormati Ustadz Nasri, Ustadz Saman, Ustadz Marsan, dan juga yang saya hormati orang tua kita, orang tua kami Bapak Haji Aribowo, para hujaj, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini, sebagaimana kegiatan rutin kita istiqomah menjalankan zikir dan taklim setiap malam Selasa, kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga bisa hadir ke majelis ini. Insya Allah kita semua selalu dalam naungan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dengan wasilah kita membaca sholawat yang sudah kita baca tadi. Kelak di yaumil kiamah kita mengharapkan syafaatul ujma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, malam hari ini rutinitas kita membaca zikir, setelah itu kita lanjut dengan takrir kitab. Malam hari ini kita sudah memasuki bab Al-Babul Hadi wa Isrun, bab yang ke-21 fi fadilati dzikrillah ta'ala, di dalam menerangkan keutamaannya berzikir kepada Allah. Sebelum memasuki bahasan kitab ini, belum memasuki kitab yang kita bahas nanti bab yang ke-21, saya menyampaikan dulu terkait masih tentang zikir. Jadi kitab di bab ini nanti menerangkan tentang utamanya zikir. Malam Sabtu kemarin sudah saya sampaikan hadis ini terkait keutamaan zikir.
supaya menambah semangat kita dalam hal berzikir. Dalam satu hadis qudsi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya qudsi, artinya ucapan Allah yang diulang mengucapkannya oleh baginda Rasul. Inna lillahi ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala malaikatan, mempunyai malaikat-malaikat, yatufuna, pada berkeliling itu malaikat, fitoriki, di jalan-jalan, yaltamisuna, mereka mencari ahlu zikri, yaitu orang-orang yang ahli zikir. Ada malaikat yang Allah sengaja ciptakan, diperintahkan malaikat itu untuk selalu berkeliling. Di mana ada orang, tempat dia ada orang yang berzikir, disuruh mampir ke malaikat. Malaikat disuruh nunggu di situ. Kalau bahasa orang sininya suruh nongkrongin, tungguin di sana malaikat. Sedang apa tuh si hamba? Fa'ija wajadu, fa'ija maka apabila wajadu, menemukan itu si malaikat kauman, satu kaum, yadhkurunallah, mereka pada berzikir kepada Allah. Jadi malaikat yang diperintah tadi berkeliling. Apabila dia dapat menemukan orang yang sedang berzikir, atau satu kaum atau satu kelompok orang yang sedang berzikir, fa'ija wajadu, maka apabila mendapatkan itu si malaikat kauman, yaitu kaum atau kelompok orang atau satu majlis, yadhkurunallaha, yang sedang berzikir kepada Allah azza wa jalla, yang maha perkasa dan maha agung, tanadau, maka berseru itu si malaikat. Berseru artinya mengajak. Cuman kita nggak dengar nih sebenarnya. Malaikat sedang ngajakin kita. Apa kata si malaikat? Halumu, halumu, kesini kamu sekalian, kesini kamu sekalian. Ila hajatikum, apa yang menjadi hajat-hajat kamu sekalian. Itu malaikat pada berseru. Artinya berseru itu bahasa kita apa? Berseru, memanggil. Halumu, kesini, kesini. Ila hajatikum, apa yang menjadi hajat-hajat kamu sekalian. Fayahfunahum bi ajnihatihim, maka merendahkan itu masih malaikat akan sayap-sayapnya, bi ajnihatihim. Jadi malaikat itu saking gembiranya merendahkan sayapnya, ila samai dunia, sampai kepada langitnya dunia. Langit dunianya langit pertama, itu langit dunia namanya. Langit ada 7 lapis, langit dunia itu yang kelihatan kayak seperti biru sama kita tuh, itu langit dunia namanya. Padahal langit itu ada 7 lapis. Jarak antara langit pertama dengan langit kedua dengan langit ketiga, jarak jauhnya sama dengan langit dari sini ke, dan belum ada yang sampai langit pertama, belum ada, kecuali Rasulullah saat Isra Mi'raj. Rasulullah tembus langit 1, kedua, ketiga, sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke arasnya Allah. Dan di setiap itu ditanya oleh malaikat-malaikat. Nanti ada kitab lagi tuh, namanya kitab Minhajul Abidin. Saya terusin dulu nih hadis. Mudah-mudahan 10 menit membahas hadis supaya kita jadi semangat berzikir, baik zikir sendiri maupun zikir berjamaah. Itu malaikat turun mengepakkan sayapnya sampai ke langitnya dunia. Fayas aluhum robuhum, maka bertanya kepada si malaikat robuhum, Tuhannya, yaitu Allah. Maksudnya Allah bertanya kepada malaikat, wa huwa a'lamu, padahal Allah mah lebih tahu. Nggak usah nanya juga, Allah udah tahu. Cuman malaikat Allah ingin menegaskan
Apa kata Allah dalam firman-Nya, maya qulu ibadi, hai malaikat, apa yang diucapkan oleh hambaku? Qala, maka berkata malaikat, yaquluna, mereka pada mengucapkan ya Allah, yusabbihunaka, mereka mensucikanmu, wa yukabbirunaka, dan mereka membesarkan engkau, bertakbir, bertasbih, bertakbir, wa yuhammidunaka, dan selalu memujimu, selalu memujimu. Fayaqulu, maka berkata Allah, maka berfirman Allah, hal ra'auni, malaikat, emang si hamba itu melihat aku? Si hamba itu bisa melihat aku, kata Allah. Fayaquluna, maka berkata lagi malaikat, la, ya Allah, tidak ya Allah, wallahi ma ra'aunaka, itu si hamba enggak bisa melihat engkau. Fayaqulu, berkata lagi, berfirman lagi Allah, kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya kata si hamba bisa melihatku? Qala, berkata malaikat, yaquluna, diucapkan oleh orang-orang yang berzikir, lau ra'auka, seandainya kata orang-orang bisa melihat engkau ya Allah, kanu, maka ada, asyadda laka, lebih berat lagi, lebih semangat lagi, ibadatan, yaitu ibadahnya. Jadi kalau kita bisa melihat Allah nih, sekarang aja belum melihat Allah kita udah semangat nih, apalagi bisa melihat Allah. Kalau bisa melihat Allah, katanya di sini law ra'auka, maka seandainya kata mereka bisa melihat engkau ya Allah, kalau asadalaka, lebih berat lagi ibadahnya, maksudnya lebih semangat lagi. Yang tadinya tahajud cuma 2 rakaat dikerjain sampai 20 rakaat. Yang biasanya duha cuma 8 dikerjain 14 gitu. Saking kalau Allah tanya, kalau dia bisa melihat aku, wa asadulaka tamjidan, dan dia lebih besar lagi, lebih kuat lagi untuk memujimu, wa aksarulaka tasbihan, dan lebih banyak lagi membaca tasbih. Saya singkat saja nih. Fayaqulu, maka berfirman lagi Allah kepada malaikat, pamaja yasalun, apa yang mereka minta? Mereka minta apa wahai malaikat? Qala, berkata malaikat, yaquluna, pada berkata itu si malaikat, yas'aluna kal jannah, mereka pada minta surga ya Allah kepada engkau. Kita kan di sini tujuannya nanti pada akhirnya mencari keridhaan Allah, pengen dimasukkan ke surga. Akhirnya saya singkat saja, saya secara arti saja. Yang diminta oleh mereka apa? Kata Allah kepada malaikat, ya Allah, sesungguhnya mereka minta kepada Engkau surga. Emang mereka udah pernah melihat surga? Kata Allah begitu, nanya sama malaikat. Belum ya Allah. Bagaimana seandainya kata mereka bisa melihat surga? Pasti ibadahnya lebih kuat lagi, sedekahnya lebih kuat lagi, ibadah-ibadah yang sunnah maupun yang wajib lebih bagus lagi. Jadi kalau kita bisa ditunjukin saja surga yang ada di Quran cuma gambaran-gambaran saja, Pak. Enggak, aslinya enggak seperti begitu. Maksudnya aslinya lebih dari itu. Tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha, di bawahnya mengalir air-air kayak sungai kayak gitu. Intinya seperti itu. Jadi orang yang berzikir ini dicari malaikat, kira-kira begitulah. Jadi setiap orang yang sedang berzikir atau sedang menuntut ilmu, itu malaikat datang, diperintahkan Allah, cari di mana ada majelis zikir, cari di mana ada majelis ilmu. Kau duduk di situ sebentar, liatin apa yang mereka minta. Makanya nanti kalau udah kita lagi baca doa sendiri nggak apa-apa. Saya kalau jarah sama teman-teman begitu, saya kasih kesempatan 2-3 menit duduk berdoa sendiri, apa yang menjadi hajat-hajat kita sendiri. Kalau ziarah kita ke makam siapa saja, orang tua kita atau guru-guru kita. Setelah ziarah kita berdoa selesai, saya kasih kesempatan 2 menit, 3 menit atau 5 menit berdoa lah. Mohon kepada Allah
bukan minta sama kuburan. Kita lanjut bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah alamul iman wa bara'atun minan nifaq. Zikrullah menyebut-nyebut Allah. Makna zikir itu bisa menyebut, bisa mengingat. Mengingat-ingat Allah atau menyebut-nyebut Allah. Tadi kita sudah baca Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan gitu tadi itu. Itu namanya menyebut-nyebut nama Allah. Alamul iman itu adalah satu tanda orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, salah satu tandanya, walaupun banyak tanda-tanda lain, salah satu tanda, salah satu cirinya orang beriman banyak berzikir kepada Allah. Wa bara'atum minan nifaq, dan bisa terbebas, baro'ah, malam pembebas, baro'ah itu dibebaskan, minan nifaqi, daripada sifat munafik. Jadi kalau orang masih sifat munafiknya masih banyakin aja zikir. Sifat munafik itu kalau bicara berbohong, kalau berjanji khianat, kalau berjanji dia mau ingkar janji, kalau dipercaya khianat. Itu kata Rasulullah. Tapi kalau kata Imam Ghazali, ciri munafik itu orang mudah tersinggung, gampang balas dendam, gampang kecewa, gampang sakit hati. Itu ciri munafik kata Imam Ghazali. Ada 15 kalau Imam Ghazali ngasih ciri. Apa tadi? Gampang kecewa, mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah balas dendam, sulit memaafkan, sulit minta maaf. Ciri munafik begitu. Jadi kalau orang munafik mah kalau walaupun dia salah, mau minta maaf kayaknya nggak mau. Saya mah nggak salah sih, yang salah mah kan dia, ngapain saya minta maaf gitu biasanya. Itu tanda itu, kalau kata Imam Ghazali itu tanda orang kesifatan munafik. Kalau Allah lebih keras lagi, saya bisa bahas di Quran. Allah membahas munafik lebih keras lagi. Orang yang malas diriin sholat pun termasuk munafik. Ijakomu ila sholati kamu salah. Orang munafik itu kata Allah. Kalau dia mau ngerjain sholat, rasa malasnya muncul, itu munafik. Mau sholat, sifat malasnya muncul, entar dulu ah, nanti lagi sebentar. Itu kata Allah, itu namanya munafik. Itu di surat An-Nisa. Surat An-Nisa, ijakomu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka hendak mendirikan sholat maka malas, gitu. Ada rasa malas. Yura'unan nasa, mereka riya di hadapan manusia. Ibadah apa ibadah, cuma riya. Itu kata Allah gitu di surat An-Nisa. Hati-hati, makanya kalau ibadah mah harus ada ilmunya. Sampai ke bab-bab ikhlas harus tahu. Minan nifaqi wa hisnun minasyaiton, dan akan terlindung dari setan. Ingat, kita ini nggak pernah lepas dari godaan setan. Setiap hari nggak pernah godaan setan. Wamtajul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Surat apa itu? Yasin. Kan kita udah baca terus tiap hari. Ingat, setan itu musuh kita yang nyata. Tapi kita nggak tahu mana yang godaan setan, mana yang bukan. Kadang-kadang kita mah ayo aja gitu. Harus tahu itu. Jadi kalau orang yang banyak berzikir itu akan terhindar daripada godaan setan, dibentengi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Wahirzun minan nar, dan akan terlindung, akan terjaga dari api neraka. Banyak zikir ya, biar semangat ini zikir. Zikir berjamaah maupun zikir sendiri, zikir ba'da sholat maupun zikir yang kita ambil kerjakan tengah malam, silakan. Paling bagus ibadah jam berapa? Sepertiga. Paling bagus sepertiga malam terakhir. Jam 2, jam 3 sampai subuh lah tuh. Ini kan rata-rata begini kan, kalau habis tahajud kan langsung ini baca Quran terus. Ada juga cuman yang bangun ke kamar mandi, buang air kecil terus tidur. Lagi ada juga.
Tapi di sini insya Allah rata-rata ini, rata-ratanya kalau habis bangun terus wudhu terus sholat. Saya husnuzon aja gitu mah. Iya, tapi nyatanya memang kalau bangun malam kamar mandi main pipis gitu, pengen buang air kecil, udah buang air kecil terus tidur lagi. Itu sampai subuh kesiangan sih. Sampai subuh kesiangan. Jadi itu kalau kita mendawamkan zikir, saya bilang tadi zikir ada zikir yang biasa, zikir umum, ada zikir yang berijazah atau ada zikir yang ditalqin bahasanya juga ada. Tinggal kita terserah mau menjalankan yang mana. Yang penting Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Baru 20 menit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan zikir. Abdul jikril khafiyyu. Abdul jikri adapun seutamanya zikir khafi, yaitu zikir yang khafi, yang sepi-sepi. Jadi kalau zikir sendiri nggak usah keras-keras, zikir jam 12 malam sendirian di rumah, kalau zikirnya kayak tadi barusan tuh, jangan, nggak usah. Orang tuh yang lewat kan bingung. Lagi ngapain orang ya jam 12 malam atau jam 2 malam zikir sendirian, tapi zikirnya keras-keras. Zikir keras-keras boleh nggak? Nggak boleh. Jangan zikir keras-keras, zikir pelan-pelan juga nggak boleh. Zikirnya pelan gitu, atau keras. Zikir mah ya la ilaha illallah atau ya Allah gitu. Zikir namanya itu. Zikir nggak boleh keras-keras, nggak boleh pelan. Zikirnya ya Allah. Abdul jikril khawfiyyu. Nah, kalau zikir khawfi ini biasanya orang yang sudah melaksanakan zikir khawfi, artinya zikir dalam hati, itu orang yang suka tafakur. Orang yang bisa tafakur itu bisa zikir khawfi. Duduk termenung begini, bukan ngelamun, jangan salah. Duduknya begini, dia duduk aja, tapi hatinya selalu berzikir. Nggak usah lama-lama, 10 menit ya. 10 menit aja. Kalau yang belum terbiasa itu pikiran berubah lagi. Pikiran apalah besok mau sarapan apa, makan apa, anak sekolah gimana. Kalau yang belum terbiasa, tapi kalau udah yang terbiasa zikir hobi, dia tenang aja. Zikir merem nggak tahu pulas. Zikir itu tafakur. Orang yang bisa begitu bisa tafakur apa nanti? Bisa tafakur yang disebut dalam Quran itu ya ulil albab. Namanya ulil albab. Ulil albab itu artinya bahasa kita gampangnya tuh orang yang pikirannya terbuka, kolbunya semakin bersih. Itu ulil albab namanya. Siapa tuh ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Supaya kita bisa ulil albab, kita harus zikir di saat berdiri. Artinya bahasa kitanya sholat lah. Sholat itu jangan melantur pikiran kita kalau bisa. Khusyuk. Atau kalau yang lainnya, kalau kita lagi bisa zikir sambil jalan kaki atau naik motor, zikir aja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dan sedang duduk dia zikir. Ini kita begini duduk nih, walaupun mungkin nggak setiap hari, ya seminggu sekali minimal nih. Minimal, tapi kan kalau saya mah husnuzon, bapak-bapak mah jamaah, ibu-ibu di rumah udah nggak pernah lepas tasbih. Tasbih nggak dilepas-lepas. Gantung lemari. Iya, ada orang yang baru melihat tasbih tergantung aja udah hatinya udah ke Allah. Ada yang begitu. Iya, ada yang begitu, baru melihat tasbih tergantung, masya Allah saya belum zikir. Terus ingat aja di zikir Allah. Gitu. Ada orang juga melihat tasbih ya Allah sebelum biar utang, ada juga yang begitu. Mikirin utang kan gini ngeliatin tasbih, boro-boro megang tasbih. Abdul zikri khawfiyun, zikir khawfi. Wa qu'udan wa ala junubihim, dan sambil tiduran juga harus zikir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asyadul a'mali, asyaddu adapun seberat-berat, al-a'mal yaitu perbuatan amal, salasun ada 3 perkara. Ini amal yang berat nih. Pertama, apa kata Rasulullah? Zikrullahi ta'ala ala kulli halin.
berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah Ta'ala ala kulli halin dalam tiap keadaannya. Menyebut Allah dalam tiap keadaannya. Keadaan senang dia berzikir, keadaan susah juga berzikir. Ada orang yang kalau lagi susah zikirnya Masya Allah bagus banget, udah dapet hasil, lupa lagi sama Allah gitu, ada. Tapi di kita enggak. Ada orang yang lagi senang, dia zikirnya bagus, terbalik, zikirnya bagus, Masya Allah lagi senang, badan sehat, duit banyak, bensin penuh di tangki mobil kan, wah tenang, zikirnya enak. Giliran dikasih sakit, zikirnya lupa. Ada juga yang begitu. Kalau kata Rasulullah mah yang terbaik zikir itu dalam kulli hal, dalam tiap-tiap keadaan. Ada ibu-ibu yang kalau zikir, kalau lagi marah doang, ya Allah, gitu-gitu amat sih gitu zikirnya, ya Allah, ada yang begitu. Sampai nyebut sih astagfirullahaladzim, begitu cuma astagfirullahaladzimnya sambil marah. Ada juga yang begitu. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Tapi itu zikir sambil marah, zikirnya didorong oleh hawa nafsu. Itu hati-hati. Pernah dengar nggak begitu? Orang ibu-ibu atau bapak-bapak marah tapi dia zikir, dia ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Ada juga pernah dengar saya. Sambil marah tapi sambil zikir, tapi masih bagus daripada dia bejangit ya. Apa bejangit itu? Ya ngomong yang kurang bagus. Ngomong yang kurang bagus. Yang kadang-kadang orang zikirnya nyebut kebun binatang. Lagi marah kebun binatang semua keluar tuh. Iya, semua bahasa kebun binatang udah dikeluarin sama dia. Itu kurang bagus. Masih bagus dia walaupun marah tapi sambil zikir. Yang bagus memang kita punya bocah anak bayi lagi diayun juga kita bacain sholawat. Ntar insya Allah gedenya besarnya dia tuh biasanya ada bekasnya, ada asarnya. Jadi sebaik-baik perbuatan ada 3 perkara. Yang pertama adalah zikrullah ta'ala ala kulli hal. Tempat ini mudah-mudahan keluarga besar Masjid Baitur Rahman Green Hill, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, dan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Untuk menutup doa awal saya persilahkan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Isar Salim, doa sani oleh Ustaz Samad. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر